Sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur, saya itu ya jarang ketemu. Karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya makan-makan, guyon-guyon. Nak keterusan ras mlebu swarga. Makanya saya pastikan Pak Yusuf Mansur kesini tidak akan saya jamin, biar aja, biar jatahnya masih. Jadi ini bukan karena saya bahagia, biar jatahnya masih. Ya, jadi itu ilmunya kiai. Saya tuh sering di kamar, kadang itu nyun sewu kayak gatelan gitu, mau apa itu. Ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu. Malu saya itu dilihat Allah kok kayak agak ridho itu malu. Ya kayak tadi lah, kamu dikasih rumah gratis, kemudian pas yang ngasih datang kamu kelihatan cemberut, tuh yang ngasih kan mangkel. Sudah dikasih gratis masih cemberut. Sama hubungan kita dengan Allah itu semuanya dikasih gratis. Makanya tabassum, senyum itu ibadah. Kita yang nekuni ilmu hadis, betapa hebatnya Nabi ngendikan, kalau kamu tidak bisa ibadah yang berat-berat, cukup ibadah senyum. Kadang ngendikan tol qati wajhin, kamu cukup berwajah yang indah, yang menyenangkan. Tabassum, senyum. Kalau kamu tidak bisa membalas jasanya orang yang ngasih, minimal kamu senyum, lihat minimal kamu kelihatan seneng gitu. Makanya seneng itu sudah ibadah. Dan sekarang orang untuk seneng aja susah, karena bawaannya nuntut orang lain supaya kayak keinginan dia, bawaannya nuntut, ya ribet. Kalau gitu ya ribet. Makanya saya bilang al ilmu yurisul ahwal, ilmu itu diperkuat. Nanti yurisul ahwal, ilmu itu akan membentuk Anda. Dulu beberapa raja itu ya kumo luhur karena jadi raja, punya apa saja. Tapi punya penasihat ulama, itu ya nasihat itu sederhana. Ada seorang raja tanya ke kiai, gimana dengan semua kerajaan saya? Wah, padahal dia punya apa saja. Jenengan miskin sekali, itu kerajaan seluas ini, kok bisa aja? Terus ditanya sama si ulama tadi, andaikan Anda di padang pasir, kemudian kalau tidak minum segelas air itu mati, apakah Anda akan membeli segelas air ini dengan semua kerajaan Anda? Oh iya, pasti apapun saya lakukan untuk mendapat satu gelas air. Terus la tafrah bimulkin la yusawi sarbatamain, kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya itu enggak sebanding dengan segelas apa? Air. Akhirnya raja itu mikir, saya tidak jadi raja bisa hidup, tapi kalau enggak minum air mati, berarti penting satu gelas air. Akhirnya lama-kelamaan ini anggap kerajaan itu biasa, ternyata enggak sepenting segelas air. Ya seperti kita lah, misalnya orang enggak punya alpat itu tidak malu, tapi kalau nggak punya celana itu malu. Kamu mau punya alpat tapi nggak punya celana? Kan nggak mau. Yaitu ilmu. Ilmu itu yurisul akhwal. Ilmu akan melahirkan satu perilaku. Jadi kalau ilmu Anda mantap, pasti syukurnya juga mantap. Gitu. Ya makanya saya termasuk kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri ngendikan saking pentingnya ilmu, ada kata fa'lam annahu la ilaha illallah, dimulai kata fa'lam. Dan saking pentingnya ilmu itu, setiap nabi itu status permanennya itu hanya satu, mengajar. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah, sampai wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab wal hikmah. Bahkan Allah sendiri wasofa dzatahul 'aliyah bi annahu al-muallim, yaitu Allah ngendikan ar-rahmanu 'allamal Qur'an. Jadi betapa hebatnya pengajar. Allah sendiri mensifati dirinya itu ar-rahmanu 'allamal Qur'an. Allah itu Maha Rahman yang mengajarkan Quran. Di surat Iqra juga disebutkan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar. Kayak apa pentingnya mengajar? Karena al-ilmu yurisul ahwal. Ilmu ini melahirkan satu sikap. Pernah ada orang hartanya itu habis karena ngobati ibunya. Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis ngobati ibunya. Terus dia bilang, Gus, saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk ngobati ibu saya. Terus tak guyoni sama saya, kon kepen pinter apa kepen goblok? Kepen pinter Gus. Nah, ingin pinter apa ingin goblok? Katanya ingin pinter. Kalau ingin pinter bahasanya jangan gitu, harta kamu itu masih di akhirat karena habis untuk ngobati ibu. Bayangkan kalau habis untuk maksiat itu habis betul. Terus dia mulai syukur, alhamdulillah Gus, harta saya habis secara heroik karena untuk mengobati apa ibu. Sudah pinter dia, akhirnya miskin sampai sekarang ya tetap pede saja karena masih punya tabungan di akhirat. Dan itu saya terinspirasi oleh ilmu juga.
Ustadz Yusuf Mansur ditanya Hotman Paris soal asal kekayaan hingga bisnis. Baru-baru ini Ustadz Yusuf Mansur menghadiri acara Hotman Paris. Di sana, Ustadz yang juga merangkap sebagai pembisnis ini menjelaskan tudingan soal investasi bodong tersebut. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Bella Di Ricardo tentunya langsung dengan terang menanyakan soal permasalahan yang saat ini dihadapi Ustadz Yusuf Mansur tersebut. Bahkan sampai menanyakan soal asal kekayaan hingga bisnisnya saat ini. Yusuf Mansur menegaskan dirinya bukan penipu. Yusuf mengakui sebagai manusia banyak melakukan kesalahan dalam melangkah, namun bukan sengaja menipu jamaahnya. Ya, namanya Ustadz, ada salah-salahnya, masih belajar tapi tidak menipu, katanya. Hotman Paris lantas mengejar Yusuf Mansur. Pertanyaan tentang asal kekayaan, pasalnya sebagai ustadz dirinya mampu membeli sebuah klub sepak bola, membeli hotel dan lain sebagainya. Kekayaan bapak itu sumbernya dari mana? Tanya Hotman. Dari bisnis, jawab Yusuf Mansur. Bisnisnya dari mana? Sergah Hotman. Ya, dari bisnis asli, bisnis food, beverage, hotel, dan travel. Tak puas dengan jawaban Yusuf Mansur, Hotman Paris kembali mengejarnya dengan pertanyaan tentang asal uang untuk menjalankan bisnisnya. Sumbernya dulu dari mana duitnya? Tanya aja. Ya, sumber halal lah, jawab Yusuf. Halalnya dari mana? Tanya Hotman lagi. Ya, kayak Wirda putri saya, dia jualan kosmetik, arak sekecil itu aja, transaksinya sudah lumayan, duitnya dari beberapa putaran uang dari bisnisnya. Ustadz Yusuf Mansur ditanya Hotman Paris soal asal kekayaan hingga bisnis. Baru-baru ini Ustadz Yusuf Mansur menghadiri acara Hotman Paris. Di sana, Ustadz yang juga merangkap sebagai pembisnis ini menjelaskan tudingan soal investasi bodong tersebut. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Bella Di Ricardo tentunya langsung dengan terang menanyakan soal permasalahan yang saat ini dihadapi Ustadz Yusuf Mansur tersebut. Bahkan sampai menanyakan soal asal kekayaan hingga bisnisnya saat ini. Yusuf Mansur menegaskan dirinya bukan penipu. Yusuf mengakui sebagai manusia banyak melakukan kesalahan dalam melangkah, namun bukan sengaja menipu jamaahnya. Ya, namanya Ustadz, ada salah-salahnya, masih belajar tapi tidak menipu, katanya. Hotman Paris lantas mengejar Yusuf Mansur. Pertanyaan tentang asal kekayaan, pasalnya sebagai ustadz dirinya mampu membeli sebuah klub sepak bola, membeli hotel dan lain sebagainya.